Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawamu menyusuri lorong-lorong sunyi sebuah rumah sakit tua yang telah lama ditinggalkan. Tempat yang siang harinya tampak kosong dan tak berpenghuni. Tetapi setiap kali jarum jam melewati pukul 3 dini hari, ada sesuatu yang mulai berjalan di balik lorong gelapnya. Konon, tidak semua panggilan harus dijawab. Tidak semua pintu boleh dibuka. Dan yang paling penting, jangan pernah mengikuti seseorang yang memiliki wajah sama persis dengan dirimu. Karena bisa jadi, yang sedang memanggilmu bukan lagi manusia. Matikan lampu, gunakan headset. Inilah Shift Malam. Hujan turun tanpa henti sejak sore. Butiran air menghantam kaca pos keamanan tua yang berdiri tepat di depan gerbang sebuah rumah sakit yang sudah lama kehilangan kejayaannya. Orang-orang di kota itu mengenalnya sebagai Rumah Sakit Harapan Bunda. Bangunan yang pernah menjadi rumah sakit terbesar di daerah tersebut pada era 1980-an. Namun, setelah rumah sakit baru berdiri beberapa kilometer dari sana, sebagian besar gedung lama ditinggalkan. Hanya gedung utama, ruang administrasi, gudang alat kesehatan, dan satu bangsal kecil yang masih difungsikan sebagai tempat penyimpanan arsip dan beberapa fasilitas milik yayasan. Malam itu adalah malam pertamaku bekerja sebagai security. Namaku Arga. Usiaku 32 tahun. Aku menerima pekerjaan ini karena keadaan ekonomi memaksaku. Istriku sedang hamil anak kedua, sementara pekerjaanku sebelumnya sebagai supir travel berhenti setelah perusahaan bangkrut. Saat wawancara, kepala keamanan sempat menatapku cukup lama sebelum menyerahkan seragam. Kalau nanti ada yang aneh saat ronda malam, jangan sok berani. Aku mengkerenyit. Maksud Bapak? Ia tersenyum hambar. Anggap saja nasihat. Aku mengira itu hanya candaan senior kepada pegawai baru. Aku baru sadar beberapa hari kemudian. Ternyata bukan. Pukul 9 malam. Shift malam resmi dimulai. Senior yang bertugas bersamaku bernama Pak Darto. Umurnya sekitar 55 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh kerutan. Tetapi sorot matanya tajam, seolah sudah terlalu banyak melihat hal-hal yang tak mampu dijelaskan. Ia menyerahkan sebuah senter besar kepadaku. Pegang baik-baik. Aku menerima senter itu. Lumayan berat. Karena baterainya besar. Jangan sampai mati. Aku tertawa kecil. Kalau mati tinggal ganti baterai kan? Pak Darto tidak ikut tertawa. Semoga sempat. Kalimat itu membuat bulu kuduku merinding. Sebelum mulai patroli, Pak Darto mengajakku berkeliling. Ia menunjukkan ruang administrasi, gudang oksigen, gudang arsip, ruang farmasi lama, lorong rawat inap, bangsal anak, ruang operasi yang sudah bertahun-tahun kosong. Lalu kami berhenti di depan pintu baja besar. Di atasnya masih tertulis instalasi kamar jenazah. Catnya mulai mengelupas, engsel pintunya dipenuhi karat. Aku memperhatikan gembok besar yang menggantung. Masih dipakai? Pak Darto menggeleng. Sudah tidak. Lalu kenapa dikunci? Ia tidak menjawab. Hanya melangkah pergi. Patroli pertama berlangsung tenang. Hanya suara hujan, angin, dan bunyi dedaunan yang bergesekan. Namun, semakin jauh memasuki gedung lama, suasananya berubah. Udara menjadi jauh lebih dingin. Padahal semua jendela tertutup. Aku sempat menggosok kedua tangan. Dingin sekali ya, Pak. Pak Darto menjawab pendek. Jangan komentar. Aku bingung. Kenapa? Pokoknya jangan.
Aku mulai tidak nyaman. Pukul 11 malam, kami kembali ke pos keamanan. Pak Darto menyeduh kopi hitam. Aku membuka bekal makan malam. Belum sempat menyuap nasi, terdengar suara telepon internal berdering. Tring, tring, tring. Aku langsung mengangkatnya. Halo, pos security. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas. Pelan. Sangat pelan. Seolah seseorang sedang berdiri sangat dekat dengan gagang telepon. Aku kembali berbicara. Halo? Masih diam. Lalu, klik. Sambungan terputus. Aku menoleh. Iseng amat. Pak Darto justru meletakkan cangkirnya perlahan. Itu dari mana? Aku melihat layar kecil. Nomor ekstensi masih muncul. 103. Wajah Pak Darto berubah pucat. Jangan pernah angkat lagi kalau dari nomor itu. Memangnya kenapa? Itu nomor kamar jenazah. Aku tertawa. Mungkin kabelnya korslet. Pak Darto menggeleng pelan. Telepon di sana sudah dicabut. 15 tahun lalu. Seketika ruang pos terasa jauh lebih dingin. Tepat tengah malam, kami memulai patroli kedua. Hujan semakin deras. Langkah kami bergema di lorong kosong. Lampu-lampu neon tua berkedip perlahan. Aku menyinari setiap sudut menggunakan senter. Tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya, sebuah kursi roda bergerak sendiri. Pelan. Berderit. Menyusuri lorong. Aku berhenti. Itu? Pak Darto menarik lenganku. Jangan dilihat lama. Tapi kursinya. Kita lewat. Aku masih menatap kursi roda itu. Tidak ada siapa-siapa. Namun rodanya terus berputar pelan seolah didorong seseorang yang tak terlihat. Kami mempercepat langkah. Saat hampir keluar lorong, aku mendengar suara anak kecil tertawa. Hihihihihi. Sangat jelas. Aku menoleh. Lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa. Pak Darto mempercepat jalannya. Jangan berhenti. Tapi ada anak. Kalau ingin selamat, jangan cari asal suara. Nada bicaranya kali ini benar-benar serius. Aku memilih diam. Ketika memasuki bekas ruang anak, senterku tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu mati. Aku memukul bagian belakangnya. Tetap gelap. Pak Darto segera menyorotkan senternya. Cepat ganti baterai. Aku membuka penutup belakang. Baterainya masih penuh. Belum sempat memasang kembali, aku mendengar suara perempuan menangis. Isaknya pelan. Sangat dekat. Seolah berada tepat di balik pintu ruang rawat anak. Aku membeku. Tangisan itu berubah menjadi suara memanggil. Tolong. Suaranya lirih. Saya di sini. Aku spontan melangkah mendekati pintu. Baru 1 langkah, Pak Darto menarik bahuku sangat keras. Jangan. Aku hampir terjatuh. Ada orang di dalam. Pak Darto menatapku tajam. Ruang itu sudah kosong 12 tahun. Tangisan itu masih terdengar. Tolong. Aku bisa merasakan napasku mulai memburu. Seluruh tubuhku dipenuhi merinding. Pak Darto membaca doa pelan. Beberapa detik kemudian, tangisan itu berhenti sendiri. Sunyi. Sunyi yang terasa jauh lebih mengerikan. Kami segera kembali ke pos. Aku masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Pak Darto hanya duduk sambil meminum kopi. Ia seperti sudah terbiasa. Semua security pernah dengar suara itu. Ia mengangguk. Sebagian, yang lain, tidak bertahan lama. Maksudnya resign. Pak Darto menggeleng. Sebagian resign. Sebagian lagi, ia tidak melanjutkan. Aku menunggu. Namun ia hanya menatap jendela yang digujur hujan. Pukul 2 dini hari. Radio komunikasi di meja tiba-tiba berbunyi. Ket. Suara statis memenuhi ruangan. Lalu terdengar suara laki-laki. Pos, tolong. Aku langsung mengambil HT. Silakan, siapa? Tidak ada jawaban.
Beberapa detik kemudian suara itu kembali. Di ruang operasi. Aku menoleh ke Pak Darto. Satpam lain, Pak Darto menggeleng pelan. Shift malam cuma kita berdua. Radio kembali berbunyi. Dia keluar lagi. Seketika, seluruh lampu di pos keamanan padam total. Gelap total. Hanya suara hujan yang masih terdengar. 5 detik. 10 detik. Lalu genset menyala. Lampu kembali hidup. Namun, ada sesuatu yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Monitor CCTV yang semula menampilkan 8 kamera, kini hanya memperlihatkan 1 gambar. Kamera nomor 7. Lokasinya tepat di depan kamar jenazah. Di layar itu terlihat sesosok pria berseragam security sedang berdiri membelakangi kamera. Seragamnya sama persis denganku. Tinggi badanku juga sama. Perlahan, sosok itu menoleh ke arah CCTV. Wajahnya terlihat jelas. Itu adalah wajahku sendiri. Namun matanya seluruhnya hitam. Dan bibirnya tersenyum sangat lebar. Sementara pada saat yang sama, aku masih berdiri di dalam pos keamanan. Belum sempat aku berteriak, radio komunikasi kembali berbunyi dengan suara yang jauh lebih pelan. Arga. Aku membeku, karena suara itu adalah suaraku sendiri. Suara di radio komunikasi itu membuat seluruh tubuhku membeku. Arga. Suara itu pelan, parau, namun sangat jelas. Yang membuatku kehilangan keberanian bukan hanya karena suara itu memanggil namaku, melainkan karena intonasinya sama persis dengan suaraku sendiri. Aku menatap HT yang masih berada di tanganku. Tidak ada lampu indikator yang berkedip. Namun, suara itu kembali terdengar. Jangan buka pintunya. Lalu, radio kembali dipenuhi suara statis. Aku menelan ludah. Pak, Bapak dengar? Pak Darto hanya mengangguk pelan. Wajahnya tampak semakin pucat. Itu bukan orang. Aku mencoba tetap berpikir logis. Mungkin frekuensi kita tertangkap radio lain. Pak Darto menatapku lama. Kalau memang radio lain, kenapa dia tahu namamu? Aku tidak mampu menjawab. Perhatianku kembali tertuju pada monitor CCTV. Kamera nomor 7 kini kembali kosong. Lorong menuju kamar jenazah terlihat sepi. Tidak ada siapa-siapa. Padahal beberapa detik sebelumnya, aku melihat seseorang dengan wajahku sendiri berdiri di sana. Aku mengucek mata. Pak, mungkin monitornya rusak. Pak Darto berdiri perlahan. Kalau rusak, biasanya gambarnya hilang. Ia menunjuk layar. Kalau seperti tadi, berarti dia sedang lewat. Ucapan itu membuat tengkukku terasa dingin. Dia, Pak Darto menghela nafas panjang. Besok, kalau masih bertahan kerja di sini, kamu akan mengerti. Pukul 2:30, hujan mulai mereda. Kami kembali melakukan patroli. Kali ini aku berjalan di belakang Pak Darto. Tidak lagi banyak bertanya. Lorong-lorong rumah sakit tua terasa lebih sunyi dibanding sebelumnya. Lampu neon berkedip pelan. Dinding kusam dipenuhi bekas rembesan air. Beberapa kursi tunggu sudah dipenuhi debu tebal. Sesekali terdengar bunyi tetesan air dari langit-langit. Tik, tik, tik. Suara sederhana itu justru membuat suasana semakin mencekam. Saat melewati ruang administrasi lama, Pak Darto tiba-tiba berhenti. Ada yang berubah. Aku ikut berhenti. Apa? Tadi pintunya tertutup. Kini pintu ruang administrasi terbuka sekitar 10 cm. Padahal sebelum ronda mulai, Pak Darto sendiri yang memastikan seluruh ruangan terkunci. Ia mengangkat tangan memberi isyarat agar aku diam. Perlahan kami mendekat. Senter diarahkan ke dalam. Ruangan tampak kosong. Lemari besi tua berjajar di sisi kiri. Meja kayu berdebu masih dipenuhi map-map usang. Tidak ada tanda-tanda orang masuk.
Namun saat Pak Darto mendorong pintu lebih lebar, terdengar suara langkah kaki. Bukan dari depan, melainkan dari lantai atas. Duk, duk, duk. Padahal lantai 2 sudah ditutup bertahun-tahun. Aku berbisik, ada pencuri. Pak Darto menggeleng. Pencuri tidak berjalan sepelan itu. Langkah kaki terus terdengar, pelan, teratur, seolah seseorang sedang berkeliling tepat di atas kepala kami. Kami mendongak. Langit-langit tua itu berguncang pelan setiap kali suara langkah terdengar. Namun, ketika kami berlari menuju tangga, suara itu berhenti mendadak. Tangga menuju lantai 2 masih dirantai rapat. Tidak mungkin ada orang yang naik tanpa membuka rantai. Saat kembali turun, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tercekak. Di atas meja administrasi, terdapat sebuah buku besar yang terbuka. Padahal sebelumnya, buku itu tertutup. Aku mendekat. Halamannya sudah menguning. Judulnya berbunyi, Data Pasien Meninggal. Aku membuka beberapa lembar. Tanggal-tanggal di dalamnya berasal dari puluhan tahun lalu. Nama pasien, usia, penyebab kematian. Semuanya ditulis rapi. Namun di halaman terakhir, terdapat satu nama yang membuatku terpaku. Arga Prasetyo. Aku membeku. Itu nama lengkapku. Usia yang tertulis juga sama. 32 tahun. Kolom penyebab kematian kosong. Hanya ada tulisan merah di bagian bawah. Menunggu giliran. Aku mundur satu langkah. Pak Darto segera melihat buku itu. Wajahnya langsung berubah. Cepat tutup. Tangannya menutup buku itu dengan keras. Saat buku tertutup, seluruh lampu di ruangan langsung padam. Gelap gulita. Aku menyalakan senter. Cahayanya bergetar karena tanganku ikut gemetar. Tiba-tiba terdengar suara nafas berat. Bukan dari depan, bukan dari belakang, melainkan tepat di samping telingaku. Aku menoleh cepat. Kosong. Namun hawa dingin seolah menempel di bahu kiriku. Pak Darto langsung membaca ayat-ayat pendek dengan suara pelan. Perlahan lampu kembali nyala. Ruangan kembali normal. Tetapi buku besar tadi sudah menghilang. Kita keluar. Pak Darto menarik lenganku. Sepanjang perjalanan kembali ke lorong utama, aku terus memikirkan buku itu. Bagaimana mungkin namaku sudah tertulis di sana? Siapa yang menulisnya? Dan apa maksud kalimat menunggu giliran? Sekitar pukul 3 dini hari, kami tiba di depan ruang operasi lama. Pintu besinya masih tertutup. Cat putihnya mengelupas. Gelas kecil di tengah pintu tampak buram. Radio komunikasi kembali berbunyi. Kert. Suara perempuan terdengar. Tolong, saya belum selesai dioperasi. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Suara itu diikuti bunyi logam beradu. Kling, kling, seperti alat operasi yang dijatuhkan ke lantai. Aku memandang Pak Darto. Kita cek. Ia menggeleng tegas. Tidak. Tapi kalau benar ada orang, kalau masih hidup, dia tidak mungkin ada di sana. Belum sempat aku bertanya lagi, dari balik pintu terdengar mesin monitor detak jantung. Tit, tit, tit. Suara itu semakin cepat. Tit, 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 tit. Lalu berubah menjadi bunyi panjang. Tit. Persis suara alat medis saat pasien meninggal. Setelah itu, sunyi. Saat hendak meninggalkan ruang operasi, aku melihat bayangan seseorang berdiri di balik kaca buram pintu. Tinggi, kurus, memakai pakaian pasien berwarna putih kusam. Aku pikir ada warga yang tersesat. Bu, belum sempat aku mendekat, Pak Darto menarik kerah bajuku. Jangan dipanggil. Tapi, jangan pernah menyapa siapapun
yang duduk di lorong setelah jam 3. Aku kembali melihat ke arah bangku. Perempuan itu masih diam, tidak bergerak sedikit pun. Anehnya, bangku yang didudukinya sama sekali tidak menimbulkan bayangan. Kami berjalan semakin cepat. Tiba-tiba terdengar suara langkah mengikuti dari belakang. Duk, duk, duk. Aku berhenti. Suara itu ikut berhenti. Aku berjalan lagi. Langkah itu kembali terdengar. Kini lebih cepat. Aku memberanikan diri menoleh. Lorong kosong. Namun saat cahaya senter menyapu lantai, terlihat jejak kaki basah. Jejak itu muncul satu persatu, seolah ada seseorang yang berjalan menuju kami. Tetapi tidak ada tubuh siapapun. Jejak kaki itu berhenti tepat 1 meter di depanku. Lalu menghilang perlahan. Pukul 4:04, kami akhirnya kembali ke pos keamanan. Aku duduk sambil mengusap wajah. Belum pernah seumur hidupku mengalami malam seburuk ini. Pak Darto mengambil sebuah map tua dari laci meja. Ia menyerahkan map itu kepadaku. Di dalamnya terdapat beberapa laporan kejadian security selama belasan tahun terakhir. Laporan pertama membuat dadaku sesak. Tahun 2011. Seorang security mengaku melihat dirinya sendiri berjalan menuju kamar jenazah. 3 hari kemudian, hilang, tidak pernah ditemukan. Laporan kedua, tahun 2015. Security mendengar namanya dipanggil melalui radio. Seminggu kemudian, mengalami gangguan jiwa dan berhenti bekerja. Laporan ketiga, tahun 2019. Petugas CCTV melihat sosok dirinya berdiri di lorong ruang operasi. 2 malam setelahnya, ditemukan meninggal mendadak di rumah tanpa penyebab yang jelas. Aku menutup map itu perlahan. Tidak mungkin semua ini kebetulan. Pak Darto menatapku. Aku sudah 12 tahun di sini. Lalu, kenapa Bapak masih bertahan? Ia tersenyum tipis. Bukan karena berani. Karena belum ada yang bisa menggantikanku. Aku belum sempat mencerna maksud ucapannya ketika telepon internal di meja kembali berdering. Tring, tring, tring. Nomor yang muncul membuat darahku serasa berhenti mengalir. 103. Nomor kamar jenazah. Pak Darto tidak bergerak. Telepon terus berdering. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu berhenti sendiri. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pintu baja dibuka dari kejauhan. Krek. Pak Darto langsung berdiri dengan wajah panik. Mustahil. Apa? Ia menatapku dengan mata membelelak. Gembok kamar jenazah itu, kuncinya ada di saku celanaku. Kami saling berpandangan. Pada saat yang sama, monitor CCTV kembali menyala sendiri. Kamera nomor 7 memperlihatkan pintu kamar jenazah terbuka lebar. Dan dari dalam ruangan yang gelap itu, seseorang perlahan melangkah keluar. Masih mengenakan seragam security. Masih memakai wajahku. Namun kali ini, ia tidak tersenyum. Ia menatap lurus ke arah kamera. Lalu mengangkat tangan, seolah mengajak kami datang menemuinya. Monitor CCTV terus menampilkan sosok itu. Ia berdiri tepat di depan pintu kamar jenazah yang kini terbuka lebar. Lampu lorong berkedip pelan, membuat bayangannya tampak memanjang hingga ke tengah koridor. Yang paling mengerikan bukan wajahnya, melainkan kenyataan bahwa wajah itu adalah wajahku sendiri. Sama persis. Mulai dari potongan rambut, kumis tipis di atas bibir, hingga bekas luka kecil di pelipis kiriku akibat kecelakaan sepeda motor beberapa tahun lalu. Aku memegang ujung meja agar tubuhku tidak limbung. Pak, itu... Pak Darto menatap monitor tanpa berkedip. Akhirnya, dia muncul. Apa maksud Bapak? Pak Darto mengambil napas panjang. Sudah waktunya kau tahu kenapa tidak ada security yang bertahan lama di tempat ini. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah kunci kuningan tua. Kuncinya besar, dipenuhi bercak karat. Ini bukan kunci gembok. Lalu, kunci ruang arsip bawah tanah. Aku mengernyit. Rumah sakit ini punya ruang bawah tanah? Pak Darto mengangguk. Punya,
tapi tidak ada dalam dana bangunan. Kenapa disembunyikan? Karena jawabannya, terlalu banyak orang yang ingin melupakannya. Kami meninggalkan pos keamanan. Hujan sudah berhenti. Namun halaman rumah sakit dipenuhi kabut tipis yang perlahan naik dari tanah. Suasana menjadi sangat sunyi. Tidak terdengar suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Kami berjalan menuju gedung administrasi lama. Di balik lemari arsip besi paling besar, Pak Darto menekan sebuah baut yang menonjol dari dinding. Klek! Lemari bergeser perlahan. Di baliknya muncul pintu besi sempit yang penuh debu. Aku menatap tak percaya. Selama ini, tak ada pegawai baru yang tahu tempat ini. Pak Darto memasukkan kunci kuningan ke lubang gembok. Pintu terbuka dengan suara berderit panjang. Hawa dingin langsung menerpa wajah kami. Bau lembab campur obat-obatan lama memenuhi udara. Tangga sempit mengarah ke bawah. Sangat gelap. Begitu kami menuruni tangga, sinyal radio komunikasi langsung hilang. Layar ponselku pun mendadak mati, padahal baterainya masih hampir penuh. Kenapa begini? Pak Darto menjawab lirih. Di bawah sini, benda elektronik tidak pernah bertahan lama. Langkah kami bergema di lorong beton. Di kedua sisi dinding, terdapat rak-rak besi tua. Sebagian dipenuhi map lusuh, sebagian lagi kosong. Di ujung lorong terdapat pintu kayu yang hampir lapuk. Di atasnya tertulis dengan huruf yang mulai memudar. Arsip khusus. Pak Darto mendorong pintu itu. Ruangan di dalam jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Rak-rak kayu menjulang hingga langit-langit. Ribuan map tersusun rapi. Namun bukan itu yang membuatku merinding. Di setiap rak, terdapat foto-foto lama para pegawai rumah sakit. Dokter, perawat, petugas kebersihan, dan security. Aku mendekati salah satu bingkai foto. Hitam putih. 5 orang security berdiri berjajar. Di bawah foto tertulis, petugas keamanan tahun 1998. 4 orang tersenyum. 1 orang menatap kamera dengan wajah kosong. Aku memicingkan mata. Wajah orang itu sangat mirip denganku. Bukan sekedar mirip. Seolah aku sedang melihat diriku sendiri dalam pakaian zaman dulu. Pak Darto mengangguk pelan. Kau bukan orang pertama. Dadaku terasa sesak. Apa maksudnya? Setiap beberapa tahun, rumah sakit ini memilih wajah yang sama. Aku mundur beberapa langkah. Itu tidak masuk akal. Pak Darto mengambil sebuah map dari rak paling bawah. Sampulnya bertuliskan, laporan khusus tidak untuk dipublikasikan. Ia menyerahkannya kepadaku. Isinya merupakan laporan internal rumah sakit sekitar 30 tahun silam. Aku membaca lembar pertama. 17 Oktober 1993. Terjadi kebakaran kecil di ruang operasi lama. Sebanyak 9 pasien tidak sempat dievakuasi karena listrik padam. Proses evakuasi terlambat akibat pintu ruang operasi terkunci dari luar. Aku membuka halaman berikutnya. Tercantum beberapa nama korban. Namun pada halaman terakhir terdapat satu kalimat yang ditulis menggunakan tinta merah. Mereka tidak pernah menerima kematian mereka. Bulu kuduku langsung berdiri. Ada yang disembunyikan. Pak Darto mengangguk. Bukan cuma kebakaran. Ia menunjuk rak paling belakang. Di sana terdapat peti kuning kecil. Saat peti itu dibuka, isinya hanya satu buku diari. Sampulnya sudah hampir hancur. Aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan seorang dokter memenuhi lembaran itu. Pasien-pasien mulai melihat seseorang yang menyerupai diri mereka sendiri. Aku membaca lebih cepat. Awalnya kami pikir hanya halusinasi akibat obat. Halaman berikutnya, 3 pasien menghilang setelah mengejar sosok tersebut. Halaman berikutnya lagi. Kini para perawat pun juga mulai melihat kembaran mereka. Tanganku mulai gemetar. Lalu aku menemukan kalimat terakhir. Jika suatu hari ada yang melihat dirinya sendiri, jangan pernah mengikutinya. Aku menutup buku itu perlahan. Ruangan mendadak terasa jauh lebih dingin. Brak! Suara keras berasal dari luar ruang arsip. Kami langsung terdiam. Disusul suara langkah kaki. Duk, duk, duk. Semakin dekat. Pak Darto mematikan senter. Ruangan langsung gelap gulita. Hanya cahaya samar dari lorong yang masuk melalui celah pintu. Langkah itu berhenti tepat di depan ruangan. Aku menahan nafas. Bayangan seseorang tampak melewati celah bawah pintu.
Diam, tidak bergerak. Lalu terdengar suara. "Pak Darto?" Suara itu milikku, persis, tanpa celah. Pak Darto menempelkan telunjuknya ke bibirnya, memberi isyarat agar aku tidak menjawab. Suara itu kembali terdengar. "Pak, saya Arga, tolong buka pintunya." Dadaku berdegup sangat keras. Aku berada di dalam ruangan. Lalu, siapa yang berada di luar? Beberapa detik kemudian, suara lain terdengar. Kali ini suara Pak Darto. "Arga, ayo keluar." Aku spontan menoleh ke arah Pak Darto yang berada di sampingku. Ia masih di sana. Artinya, suara dari luar bukan berasal darinya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Lalu, terdengar tawa pelan. Hehehe. Tawa itu perlahan berubah menjadi suara berpuluh-puluh orang. Ada yang menangis, ada yang memohon, ada yang berteriak kesakitan. Seluruh suara bercampur menjadi satu, membuat kepalaku berdenyut besar. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Sunyi. Beberapa detik kemudian, langkah kaki itu menjauh. Pak Darto baru menyalakan senter setelah memastikan lorong kembali sepi. Kami keluar dari ruang arsip. Di lantai lorong rumah sakit, terdapat bekas telapak kaki basah. Namun, bentuknya tidak wajar. Semua telapak kaki menghadap ke belakang. Seolah pemiliknya berjalan maju tapi telapak kakinya terpasang terbalik. Jejak itu mengarah menuju tangga keluar. Lalu, menghilang begitu saja. Saat kami hampir mencapai lantai atas, radio komunikasi yang sebelumnya mati mendadak menyala sendiri. Krrrr. Suara perempuan terdengar sangat lirih. "Jangan biarkan dia naik." Disusul suara laki-laki tua. "Sudah terlambat." Kemudian suara anak kecil. "Dia sudah menemukan wajahnya." Radio kembali dipenuhi suara statis. Pak Darto langsung mematikan HT. Namun beberapa detik kemudian, radio itu menyala lagi sendiri. Kini hanya terdengar satu kalimat. Jam 4.44. Dia akan menjemput. Begitu kami keluar dari ruang bawah tanah, jam dinding di lorong menunjukkan pukul 4.39. Pak Darto melihat jam itu lalu wajahnya berubah panik. "Celaka, apa ada? Kita terlambat." Belum sempat aku bertanya, seluruh lampu di gedung utama padam serentak. Gelap total. Dalam kegelapan itu terdengar suara pintu-pintu terbuka sendiri. Brak, brak, brak. Suaranya bergema dari berbagai arah. Disusul bunyi roda tempat tidur pasien yang bergerak tanpa didorong. Berderit, berderit, berderit. Lalu, seluruh pengeras suara rumah sakit yang sudah bertahun-tahun rusak tiba-tiba menyala. Krrrr. Suara perempuan terdengar sangat jernih. Perhatian kepada seluruh petugas. Shift malam telah berakhir. Silahkan pulang. Suara itu berhenti sejenak. Kemudian dilanjutkan dengan nada yang jauh lebih pelan. Kecuali satu orang. Aku dan Pak Darto saling berpandangan. Saat listrik kembali menyala beberapa detik kemudian, lorong rumah sakit yang tadi kosong kini dipenuhi puluhan sosok. Dokter, perawat, pasien. Semuanya berdiri diam, tidak bergerak. Mereka menghadap ke arah kami. Dan secara perlahan, seluruh kepala mereka menoleh bersamaan ke arahku. Di barisan paling depan, berdiri sosok security berwajah sama denganku. Ia tersenyum tipis, kemudian mengangkat telunjuknya menunjuk tepat ke arah dadaku, seolah berkata tanpa suara, "Sekarang, giliranmu." Puluhan sosok itu berdiri tanpa bergerak. Dokter dengan jas putih yang telah menguning. Perawat yang seragamnya dipenuhi noda darah kecoklatan. Pasien dengan infus yang masih menggantung di lengannya. Seorang anak kecil memeluk boneka lusuh. Seorang perempuan tua duduk di kursi roda sambil menundukkan kepala. Mereka semua menghadap ke arahku. Lalu secara perlahan, senyum mereka muncul bersamaan. Aku mundur selangkah. "Pak!" Suaraku bergetar. "Apa ini?" Pak Darto menggenggam lenganku erat. "Jangan lihat mata mereka." "Kenapa?" "Kalau mereka berhasil membuatmu membalas tatapan, mereka bisa masuk ke pikiranmu." Aku segera menundukkan kepala.
Namun, terlambat. Dari sudut mataku, aku sempat melihat seorang dokter menatap lurus ke arahku. Dalam sekejap, dunia di sekitarku berubah. Aku tidak lagi berada di lorong rumah sakit. Aku berdiri di halaman rumahku. Matahari bersinar terang. Anak sulungku berlari menghampiriku. "Ayah!" Ia memeluk kakiku sambil tertawa. Istriku keluar membawa segelas teh. "Mas, kok pulang cepat?" Aku menatap mereka. Semuanya terasa nyata. Tidak ada rumah sakit, tidak ada Pak Darto, tidak ada teror. Aku hampir percaya bahwa semua kejadian tadi hanyalah mimpi. Namun, saat anakku mendongakkan wajah, matanya kosong. Seluruh bola matanya hitam. Senyumnya melebar hingga hampir menyentuh telinga. "Ayah, jangan pulang lagi." Brak! Seseorang menampar pipiku keras. Pandanganku kembali normal. Aku kembali berada di lorong rumah sakit. Pak Darto berdiri di depanku. "Fokus!" Aku masih terengah-engah. "Tadi aku melihat keluargaku." Itulah yang mereka lakukan. Mereka membaca ingatanmu. Kami berlari menuju pos keamanan. Namun, lorong yang kami lalui terasa semakin panjang. Aku yakin tadi hanya sekitar 50 meter. Kini seolah tidak ada ujungnya. Setiap kali melewati sebuah pintu, nomor ruangannya berubah. 201 berkedip menjadi 307. Berkedip lagi menjadi 103. Nomor kamar jenazah. Aku menutup mata beberapa detik. Saat kubuka kembali, pintu itu telah menghilang, digantikan dinding kosong. Sesampainya di pos keamanan, semua peralatan berantakan. Monitor CCTV mati. Telepon internal terlepas dari dudukannya. Laci-laci terbuka sendiri. Di atas meja terdapat secerik kertas yang sebelumnya tidak ada. Tulisan tangan itu berwarna merah. "Pilih siapa yang pulang." Aku membaca kalimat itu berulang kali. "Pak, ini..." Pak Darto hanya menatap kosong. Waktunya sudah dekat. "Waktu apa?" Ia duduk perlahan, lalu mulai bercerita. 12 tahun lalu, aku datang ke sini sama sepertimu. Aku juga security baru. Malam pertama, aku melihat diriku sendiri. Aku menelan ludah. Persis seperti yang kau alami. Apa yang terjadi? Pak Darto memejamkan mata. Temanku, Surya. Ia menghela nafas panjang. Kami berjaga berdua. Dia melihat kembarannya. Dia mengejarnya. Keesokan paginya, yang keluar dari rumah sakit bukan Surya. Aku tidak mengerti. Maksudnya? Pak Darto menatap aku dengan mata berkaca-kaca. Yang pulang ke rumah adalah sesuatu yang memakai wajah Surya. Sedangkan Surya tetap berada di sini. Dadaku terasa sesak. Jadi, semua penampakan security yang menghilang bukan benar-benar hilang. Mereka menjadi penjaga baru. Aku menggeleng keras. Tidak mungkin. Pak Darto berdiri. Lalu menurutmu, kenapa setiap CCTV selalu menampilkan wajahmu? Aku terdiam. Kenapa buku kematian menuliskan namamu? Aku tidak mampu menjawab. Kenapa semua korban melihat diri mereka sendiri sebelum menghilang? Ruangan menjadi sunyi. Aku mulai memahami satu kenyataan yang sangat mengerikan. Rumah sakit ini tidak membunuh. Ia menggantikan. Tiba-tiba, alarm kebakaran berbunyi. Neng, neng, neng. Suara sirena memenuhi seluruh bangunan. Lampu merah berkedip di setiap lorong. Pengeras suara menyala kembali. Seluruh petugas keamanan harap menuju kamar jenazah. Suara itu diulang terus-menerus. Pak Darto mengambil senter. Kita harus ke sana. Kenapa justru ke sana? Karena kalau kita tidak datang, dia yang akan datang. Perjalanan menuju kamar jenazah terasa jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Kabut memenuhi lorong. Dinding-dinding mulai dipenuhi bercak hitam menyerupai bekas tangan.
Suara tangisan terdengar dari berbagai ruangan. Ada yang menangis pelan, ada yang berteriak minta tolong, ada yang membaca doa. Namun ketika ku sorot dengan senter, semua ruangan kosong. Kami tiba di depan kamar jenazah. Pintu baja terbuka, padahal gemboknya masih menggantung utuh. Tidak rusak, tidak terbuka, seolah-olah pintu itu tidak pernah terkunci. Udara dingin keluar dari dalam ruangan. Aku menyorotkan senter. Puluhan laci penyimpanan jenazah berjajar rapi. Sebagian terbuka, sebagian tertutup. Di tengah ruangan berdiri satu brengker besi. Di atasnya, seseorang sedang berbaring. Tubuhnya tertutup kain putih. Pak Darto berbisik, "Jangan buka kainnya." Aku mengangguk. Namun saat kami hendak mundur, kain putih itu bergerak sendiri. Perlahan, seseorang bangkit dari atas brengker. Masih tertutup kain. Kepalanya miring, kemudian kain itu jatuh ke lantai. Aku membeku. Yang berdiri di hadapanku adalah aku. Namun tubuhnya pucat. Seragam security yang dikenakannya penuh bercak darah. Di dada kirinya terdapat papan nama bertuliskan Arga. Ia tersenyum. "Akhirnya kau datang." Aku mundur. "Tidak." Sosok itu melangkah mendekat. "Aku bukan kamu." Ia tersenyum kecil. "Bukan. Akulah dirimu yang akan pulang." Ucapan itu membuat nafasku tersejak. Pak Darto langsung mengangkat senter ke arah wajah sosok tersebut. "Jangan dengarkan dia." Sosok itu menoleh. Tatapannya berubah tajam. Kemudian ia berbicara dengan suara yang bukan lagi suaraku, melainkan suara puluhan orang yang berbicara bersamaan. "Kau sudah terlalu lama menghalangi kami." Seluruh laci jenazah mendadak terbuka serentak. Brak, brak, brak. Dari dalam setiap laci muncul tangan-tangan pucat. Mereka merangkak keluar perlahan. Ada yang masih mengenakan pakaian pasien, ada yang mengenakan seragam dokter, ada pula yang masih membawa infus yang terseret di lantai. Suara kuku mereka bergesekan dengan keramik. Krik, krik, krik. Aku melangkah mundur hingga punggungku membentur dinding. Mereka semakin mendekat. Pak Darto mengeluarkan sesuatu dari balik seragamnya. Sebuah peluit melamet tua. Aku berharap tidak perlu memakai ini lagi. Ia meniup peluit itu sekuat tenaga. Anehnya, tidak ada suara yang terdengar. Namun seluruh sosok di ruangan mendadak berhenti bergerak. Mereka menutup telinga, berteriak kesakitan. Sosok yang menyerupai diriku juga mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah marah. "Apa yang kau lakukan?" Pak Darto menatap aku. "Arga, dengar baik-baik. Apapun nanti yang terjadi, jangan pernah percaya kalau melihat aku mati." Aku membelalak. "Maksud Bapak?" Belum sempat ia menjawab, salah satu tangan pucat mencengkram pergelangan kakinya dari bawah brengker. Disusul tangan kedua, ketiga, keempat. Dalam hitungan detik, puluhan tangan keluar dari lantai, dinding, dan laci jenazah. Mereka menarik tubuh Pak Darto ke arah ruang paling gelap di ujung kamar jenazah. "Pak Darto!" Aku berlari hendak menolongnya, namun sosok yang berwajah sama denganku menghadang di depan. Ia tersenyum tipis. "Lupakan dia. Mulai sekarang, kau yang akan berjaga." Di belakangnya, terdengar teriakan terakhir Pak Darto menggema di seluruh ruangan. "Jangan biarkan mereka mengambil namamu." Seketika, lampu kamar jenazah padam. Gelap total. Dalam kegelapan itu, aku merasakan ada puluhan tangan dingin menyentuh bahuku, leherku, wajahku. Lalu sebuah bisikan terdengar tepat di telinga kiriku. "Kalau kau ingin pulang, harus ada seseorang yang tinggal." Dan saat lampu menyala kembali, Pak Darto telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Yang tersisa hanyalah peluit melam tua di lantai dan suara langkah kaki yang kini hanya berasal dari satu orang. Entah itu aku atau sesuatu yang memakai wajahku. Gelap. Aku tidak lagi dapat melihat lorong, dinding, ataupun pintu kamar jenazah. Yang tersisa hanyalah napasku sendiri yang terdengar semakin berat. Di sekelilingku,
Puluhan bisikan saling bertumpuk. "Ayo pulang, gantikan kami. Sudah waktunya." Aku menggenggam peluit logam Pak Darto sekuat tenaga. Logam itu terasa sangat dingin, seolah baru saja dikeluarkan dari bongkahan es. "Pak Darto!" Aku berteriak sekuat mungkin. Tidak ada jawaban, hanya gema suaraku yang kembali dari berbagai arah. Namun, gema itu berubah. Awalnya terdengar seperti suaraku sendiri, lalu perlahan menjadi suara puluhan orang. "Pak Darto! Pak Darto! Pak Darto!" Suara-suara itu tertawa bersamaan. Tawa mereka menggema memenuhi ruangan. Aku memaksa diriku tetap tenang. Senter masih berada di tanganku. Dengan tangan gemetar, aku menyalakannya. Cahaya itu akhirnya menembus kegelapan. Namun kamar jenazah telah berubah. Laci-laci besi telah menghilang. Ruangan itu kini tampak seperti bangsal rumah sakit pada tahun 1990-an. Dindingnya masih bersih. Lampunya menyala terang. Bau obat-obatan memenuhi udara. Aku melihat dokter dan perawat berlalu lalang. Mereka seolah tidak dapat melihatku. Seorang dokter berteriak panik. "Api! Api di ruang operasi!" Perawat berlari ke berbagai arah. Asap hitam mulai memenuhi lorong. Jeritan pasien terdengar bersahutan. "Tolong! Pintu terkunci! Saya masih di dalam!" Aku membeku. Ini bukan penampakan biasa. Aku seperti sedang menyaksikan kejadian yang benar-benar pernah terjadi. Kebakaran yang tercatat dalam arsip rumah sakit. Asap semakin tebal. Di balik kepulan asap, aku melihat seseorang mengenakan seragam security. Ia berlari menuju ruang operasi. Namun sebelum sempat membuka pintu, seseorang menarik lengannya. Aku menyipitkan mata. Wajah security itu sama denganku. Persis. Sementara orang yang menariknya juga berwajah sama. Salah satunya berusaha membuka pintu untuk menyelamatkan pasien, yang satunya lagi justru menghalanginya. Mereka saling bergumul. Lalu, brak! Ledakan keras terdengar. Api membesar. Keduanya tertelan kobaran api. Penglihatan itu menghilang seketika. Aku kembali berada di kamar jenazah. Napas memburu. Jantungku berdegup sangat keras. Jadi ini awal semuanya. Suara seseorang terdengar dari belakang. Aku berbalik. Sosok yang memakai wajahku berdiri beberapa meter di depanku. Namun, kali ini wajahnya tidak lagi tersenyum. Tatapannya kosong. Rumah sakit ini tidak dikutuk sejak awal. "Apa maksudmu?" "Kutukan lahir karena rasa bersalah." Ia melangkah perlahan. Pasien-pasien meninggal karena kelalaian. Dokter saling menyalahkan. Manajemen menutup kasus. Dan keluarga korban tidak pernah mendapatkan keadilan. Dan semua yang mati tetap menunggu seseorang untuk menggantikan mereka. Aku menggeleng. Itu tidak masuk akal. Sosok itu tersenyum tipis. "Kalau tidak percaya, lihat ke belakangmu." Aku membalikkan badan. Puluhan sosok yang kulihat sebelumnya kini berdiri memenuhi ruangan. Namun, kali ini wajah mereka terlihat jelas. Mereka bukan monster. Mereka hanyalah orang-orang biasa. Pasien, perawat, dokter, petugas kebersihan, security. Mereka semua memandangku dengan wajah penuh kesedihan, bukan kemarahan. Seorang anak kecil maju selangkah. Boneka lusuh masih berada dalam pelukannya. "Om, kenapa kami tidak boleh pulang?" Aku tidak mampu menjawab. Seorang perempuan muda ikut melangkah. "Saya hanya ingin bertemu anak saya." Lalu seorang dokter tua. Saya tidak sempat meminta maaf. Tanganku mulai bergetar. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sedang diteror. Aku justru merasa sedang menyaksikan penderitaan yang tidak pernah berakhir. Tiba-tiba, terdengar suara peluit. Piit! Pelan, namun cukup untuk membuat seluruh sosok itu menoleh ke arah lorong. Di balik kegelapan, muncul Pak Darto. Seragamnya robek, wajahnya dipenuhi luka, namun ia masih berdiri. Aku langsung menghampirinya. "Pak," ia mengangkat tangan. "Jangan dekat." Aku berhenti. Ternyata benar. "Apa? Selama ini aku salah." Aku mengernyit. Pak Darto menatap seluruh sosok di ruangan.
Mereka bukan ingin membunuh, mereka hanya ingin ada yang menggantikan rasa bersalah yang belum pernah diselesaikan. Ia mengeluarkan sebuah map lusuh dari balik seragamnya, map yang tadi kami temukan di ruang arsip. Selama 12 tahun aku menjaga rahasia ini, karena yayasan takut semuanya terbongkar. Padahal selama rahasia ini disembunyikan, mereka tidak akan pernah tenang. Sosok yang menyerupai diriku mulai marah. "Diam!" Seluruh ruangan bergetar, lampu berkedip cepat, retakan muncul di dinding. "Kalian tidak boleh pergi!" teriaknya. "Aku membutuhkan pengganti!" Ia berlari ke arahku. Namun sebelum sempat menyentuhku, Pak Darto berdiri di depannya. "Sudah cukup." Ia meniup peluit logam sekali lagi. Pit! Kali ini terdengar sangat nyaring. Seluruh ruangan dipenuhi cahaya putih. Sosok itu menjerit. Tubuhnya retak seperti kaca. Perlahan, wajahku menghilang dari dirinya, berganti menjadi wajah seorang pria tua yang penuh luka bakar. "Jadi, kau selama ini..." Pak Darto mengangguk. Dia security yang bertugas saat kebakaran puluhan tahun lalu. Karena gagal menyelamatkan para korban, ia tidak pernah bisa menerima kematiannya. Pria itu menangis. Tangisnya bukan lagi menyeramkan, melainkan penuh penyesalan. "Aku terlambat. Aku tidak bisa membuka pintunya. Maafkan aku." Pak Darto menyerahkan map itu kepadaku. "Arga, kalau kau berhasil keluar, serahkan semua bukti ini kepada pihak yang berwenang. Biarkan keluarga korban mengetahui kebenarannya. Jangan ada lagi yang ditutup-tutupi." Aku menggenggam map itu. "Lalu Bapak..." Pak Darto tersenyum. Senyum yang sejak awal bekerja belum pernah kulihat. "Sudah terlalu lama berjaga. Sudah waktunya pulang." Sebelum aku sempat menghentikannya, Pak Darto melangkah menuju pria tua itu. Ia meletakkan tangannya di bahunya. "Maafkan dirimu." Dalam sekejap, cahaya putih memenuhi seluruh ruangan. Puluhan sosok mulai memudar, satu persatu. Anak kecil itu tersenyum kepadaku. "Terima kasih, Om." Perempuan muda melambaikan tangan. Dokter tua menundukkan kepala. Mereka semua perlahan menghilang bersama cahaya yang semakin terang. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di halaman rumah sakit. Matahari mulai terbit, burung-burung berkicau, suara kendaraan terdengar dari jalan raya, seolah-olah tidak ada apapun terjadi. Petugas shift pagi baru datang. Salah seorang di antaranya menghampiriku. "Mas Arga?" Aku menoleh. "Iya? Kok sendirian? Pak Darto mana?" Pria itu terlihat bingung. "Pak Darto?" "Iya, yang shift sama saya semalam." Ia mengernyit. "Mas, di rumah sakit ini sudah tidak ada security bernama Pak Darto." Aku terdiam. "Beliau meninggal 11 tahun yang lalu." Darahku seakan berhenti mengalir. "Tidak mungkin. Semalam..." Pria itu menunjuk sebuah foto tua yang tergantung di ruang administrasi. Aku mendekat. Foto seluruh petugas keamanan rumah sakit. Di pojok kanan bawah berdiri Pak Darto, tersenyum mengenakan seragam yang sama. Di bawah fotonya tertulis, "Darto Prabowo, 1965-2015. Gugur saat bertugas." Tanganku mulai bergetar. Peluit logam yang semalam ku genggam masih berada di saku seragamku. Artinya, semua itu benar-benar terjadi. 3 bulan kemudian, Rumah Sakit Harapan Bunda resmi ditutup permanen. Penyelidikan terhadap arsip lama kembali dibuka. Beberapa keluarga korban akhirnya mengetahui fakta yang selama puluhan tahun disembunyikan. Bangunan itu kemudian dipagari dan dibiarkan kosong. Tidak ada lagi petugas keamanan yang berjaga setiap malam. Setidaknya, begitulah yang diberitakan media. 2 tahun kemudian, karena rasa penasaran yang belum hilang, aku kembali melewati rumah sakit itu. Bangunannya kini tampak lebih tua, pagar berkarat, rumput liar menutupi halaman. Aku menghentikan motor di seberang jalan, hanya untuk melihatnya sekali lagi. Saat itulah, aku melihat sesuatu. Di pos keamanan depan gerbang, seorang security berdiri tegak. Seragamnya bersih, topinya menutupi sebagian wajah. Ia melambaikan tangan kepadaku. Perlahan ia mengangkat wajahnya. Aku membeku. Wajah itu adalah wajah Tu. Namun, usianya tampak jauh lebih tua. Ia tersenyum tipis, lalu mengangkat telunjuknya ke bibirnya, memberi isyarat agar aku diam. Di belakangnya, lampu pos keamanan menyala sendiri.
telepon internal berdering, dan dari kejauhan, aku kembali mendengar suara yang tidak akan pernah kulupakan. Shift malam dimulai. Aku menyalakan motorku dan pergi tanpa pernah menoleh lagi. Tetapi hingga hari ini, setiap kali jam menunjukkan pukul 3 dini hari, telepon genggamku selalu bergetar. Nomor yang muncul hanya 3 angka, 103. Dan setiap kali panggilan itu kuangkat, yang terdengar hanyalah satu kalimat dengan suara yang sangat pelan. Arga, apakah malam ini kau siap berjaga lagi? Begitulah akhir dari kisah Shift Malam. Satu hal yang sering muncul dalam berbagai pengalaman penjaga malam adalah bahwa kesunyian terkadang menghadirkan hal-hal yang sulit dijelaskan dengan logika. Ada tempat-tempat yang menyimpan sejarah panjang, tragedi, dan kenangan yang seolah tidak pernah benar-benar hilang. Jika suatu hari nanti kalian berada di sebuah bangunan tua, mendengar seseorang memanggil nama kalian dari lorong yang gelap, pastikan terlebih dahulu siapa yang sebenarnya sedang memanggil. Karena tidak semua suara berasal dari manusia, dan tidak semua senyuman datang dengan niat yang baik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.